Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul gangguan bicara dan bahasa atau speech delay dan gangguan mental pada anak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afifah Nur Fauzia, yang kedua ada Alvin Jauhara, yang ketiga ada Eka Salma Nur Afifah Putri, yang keempat ada Eka Winda Rahmawati, dan yang terakhir saya sendiri, Kartika Sari. Pengertian gangguan keterlambatan bicara dan bahasa atau speech delay. Menurut Suchiningsih pada tahun 1995, gangguan bicara atau speech delay adalah suatu keterlambatan dalam berbicara atau berbahasa. Sedangkan gangguan berbahasa adalah keterlambatan sektor bahasa yang dialami oleh anak. Jadi, maksud dari gangguan bicara dan bahasa atau speech delay merupakan suatu kondisi di mana anak mempunyai kelainan dan belum mempunyai kemampuan dalam aspek berbicara maupun berbahasa. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab keterlambatan bicara dan bahasa atau speech delay. Faktor-faktor penyebabnya ada 7. Yang pertama, anak pernah jatuh beberapa kali yang menyebabkan perkembangan motoriknya melambat. Nah, maksudnya bisa jadi pada saat masih bayi atau anak berusia beberapa bulan pernah jatuh yang menyebabkan ada benturan yang mengenai kepalanya. Yang kedua, faktor pada umur 1 tahun kepalanya pernah terbentur benda keras hingga bengkak. Nah, hal itu juga bisa menjadi faktor penyebab keterlambatan bicara dan bahasa pada anak. Yang ketiga, kurangnya stimulus dari orang tua ketika masa perkembangan. Bisa jadi orang tua kurang menstimulasi anaknya untuk melatih berbicara dan berbahasa. Yang keempat, faktor kurangnya dukungan perkembangan dalam berkomunikasi di lingkungan. Nah, mungkin saja di lingkungan anak tersebut kurang adanya dukungan dalam masa perkembangan anak, khususnya dalam perkembangan bicara dan bahasa. Yang kelima, keadaan psikis orang tua. Hal itu juga akan menjadi faktor penyebab keterlambatan bicara dan bahasa. Yang keenam, faktor dari jenis kelamin. Nah, bisa jadi pada umumnya itu anak laki-laki saat menyampaikan bahasa atau saat bicara lebih tegas daripada perempuan. Nah, biasanya perempuan itu lemah lembut. Yang faktor terakhir, status sosial keluarga yang rendah. Biasanya ekonomi orang tua sangat mempengaruhi jika anak memiliki keterlambatan bicara dan bahasa. Anak yang memiliki orang tua ekonomi di atas rata-rata biasanya kalau langsung dikonsultasikan kepada dokter. Nah, untuk orang tua yang kurang mampu, biasanya mereka akan berlatih mandiri dengan orang tuanya masing-masing. Yang selanjutnya ada bentuk gangguan berbahasa dan gejala gangguan bahasa anak. Menurut Termansyah yang dikutip Nur Hidayati DKK, ada bentuk gangguan bahasa diantaranya keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan afasi. Yang pertama ada keterlambatan dalam perkembangan bahasa. Yang dimaksud keterlambatan dalam perkembangan bahasa yaitu suatu bentuk kelainan bahasa yang ditandai dengan kegagalan kelain dalam mencapai tahapan perkembangan bahasanya sesuai dengan perkembangan bahasa anak moral usianya. Yang kedua ada afasi. Yang dimaksud afasi itu ada suatu
suatu jenis kelainan bahasa yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada pusat-pusat bahasa di korteks cerebri. Yang ketiga, ada kelainan organ bicara. Kelainan ini meliputi lidah pendek, kelainan berbentuk gigi yang mandibula, kelainan bibir sumbing, defisi seliput nasi, adenoid atau kelainan laring. Yang keempat, ada gangguan pendengaran. Anak yang mengalami gangguan pendengaran kurang mendengarkan pembicaraan di sekitar. Gangguan pendengaran harus dipikirkan bila ada keterlambatan bicara. Ini ada beberapa penyebab gangguan pendengaran, bisa karena infeksi atau trauma atau kelainan bawaan. Yang kelima, ada gangguan emosi dan perilaku. Gangguan bicara biasanya menyerta pada gangguan divisi otak minimal. Gejala yang terjadi sangat minimal sehingga tidak mudah untuk dikenali. Biasanya disertai kesulitan belajar, hiperaktif, tidak terampil, dan gejala tersamar lainnya. Yang keenam, ada autisme. Yang dimaksud autisme di sini itu gangguan bicara dan bahasa yang berat dapat disebabkan oleh autisme. Autisme merupakan gangguan perkembangan parvasi pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Secara rinci dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Ada sebagai berikut. Yang pertama ada kognisi, proses memperoleh pengetahuan. Tinggi rendahnya kemampuan kognisi individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu. Yang kedua ada pola komunikasi dalam keluarga. Dalam suatu keluarga yang pola komunikasinya banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. Yang ketiga, ada jumlah anak atau jumlah keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anggota, perkembangan bahasa anak lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibanding dengan yang hanya memiliki anak tunggal dan tidak ada anggota lainnya selain keluarga inti. Yang keempat, ada posisi urutan kelahiran. Perkembangan bahasa anak yang posisi kelahirannya di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung atau anak bungsu. Hal ini disebabkan anak sulung memiliki arah komunikasi ke bawah saja dan anak bungsu hanya memiliki arah komunikasi ke atas saja. Yang kelima ada katwibahasa, pemakaian dua bahasa. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu atau lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya daripada yang hanya menggunakan satu bahasa saja, karena anak terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Misalnya di dalam rumah dia menggunakan bahasa daerah dan di luar rumah dia menggunakan bahasa Indonesia. Pengertian gangguan mental, skizofrenia, kleptomania, obsesif kompulsif. Skizofrenia adalah salah satu gangguan jiwa yang berat karena memiliki beberapa ciri, minimal 2 gejala yang muncul, antara gejala positif dan negatif. Kleptomania merupakan sebuah gangguan yang dikarakteristikkan dengan adanya dorongan melakukan tindakan mencuri yang tak tertahankan, dan itu terjadi berulang kali. Gangguan obsesif kompulsif ialah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya pengulangan pikiran obsesif atau kompulsif. Faktor penyebab gangguan mental, skizofrenia, kleptomania, obsesif kompulsif. Gejala skizofrenia melibatkan berbagai disfungsi kognitif dan emosional yang meliputi persepsi, pemikiran inferensial, bahasa dan komunikasi, pemantauan perilaku, mempengaruhi kelancaran dan produktivitas berpikir dan berbicara, kapasitas hedonis, kemauan dan tekad, serta perhatian.
Beberapa faktor yang menyebabkan kleptomania yaitu faktor genetik, keluarga, masalah kepribadian, sosial, dan fisiologis. Secara khusus terkait dengan faktor keluarga, kebanyakan individu manusia dengan gangguan kleptomania tidak dibesarkan oleh orang tua mereka atau tidak memiliki orang tua yang harmonis, seperti orang tua bercerai, menikah lagi, atau dari keluarga di mana orang tua dan anak memiliki tingkat komunikasi dan kedekatan emosional yang sangat rendah. Sedangkan obsesif kompulsif disebabkan dari beberapa faktor seperti yang pertama genetik atau keturunan, yang kedua organik atau kelainan syaraf seperti meningitis dan ensefalitis, dan yang terakhir dari kepribadian. Kepribadian ini seperti contohnya kecemasan pada diri seseorang yang mempengaruhi kepercayaan diri. Upaya penanganan yang dapat dilakukan guru dan orang tua untuk meningkatkan kemampuan anak yang memiliki keterlambatan bicara dan bahasa itu ada 8. Yang pertama, syaraf pada anak usia dini sangat rawan jika terkena benturan. Jika terkena benturan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga perlu penjagaan agar segala keadaan anak ketika kecil terjaga. Yang kedua, pemberian stimulasi. Pemberian stimulasi dari orang terdekat sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak, baik untuk motorik, kognitif, maupun perkembangan kepribadian anak. Yang ketiga, melatih anak sejak dini untuk berkomunikasi sebagai pengenalan agar tidak mengalami keterlambatan bicara. Yang keempat, psikis. Untuk menjaga psikis, terutama bagi ibu hamil untuk menghambat terjadinya pengaruh terhadap bayi di dalamnya. Yang kelima, dukungan pada anak baik moral maupun non-moral. Yang keenam, mengutamakan perkembangan anak sejak dini. Yang ketujuh, terapi. Jika anak mempunyai speech delay sudah memasuki tingkat yang sudah parah, maka perlu penanganan khusus seperti terapi bicara. Yang kedelapan, media. Melibatkan anak dalam berbicara dapat membenarkan ketika anak salah dalam mengucapkan. Jika itu terjadi, maka kita pergunakan media penunjang untuk menambah kosakata yang dimiliki anak, bisa dalam bentuk visual maupun audio visual. Jenis skizofrenia, kleptomania, obsesif kompulsif itu ada 5. Yang pertama, jenis paranoid fitur. Pentingnya dari jenis skizofrenia paranoid ini adalah adanya delusi yang menonjol atau halusinasi pendengaran dalam konteks perluasan mempengaruhi fungsi kognitif. Yang kedua, ada jenis tidak teratur fitur. Penting dari jenis tidak terorganisir dari skizofrenia adalah bicara tidak teratur, perilaku tidak teratur, dan datar. Bicara tidak teratur dapat disertai dengan kekonyolan dan tawa yang tidak terkait erat dengan isi pembicaraan. Yang ketiga, ada jenis katatonik fitur. Jenis katatonik fitur dari skizofrenia adalah gangguan psikomotor ditandai yang mungkin melibatkan imobilitas motorik, aktivitas motorik yang berlebihan, negativisme ekstrim, sifat bisu, keanehan gerakan sukarela, ekolalia, atau eksopasia. Aktivitas motorik yang berlebihan tampaknya tanpa tujuan dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan eksternal. Yang keempat, ada jenis undifferentiated fitur. Gejala ini memenuhi kriteria A dari skizofrenia, tapi yang tidak memenuhi kriteria untuk jenis paranoid tidak terorganisir atau katatonik. Yang terakhir, ada jenis residual, tipe residual.
dari skizofrenia harus digunakan bila telah ada setidaknya satu episode skizofrenia, tetapi gambaran klinis saat ini tanpa gejala psikotik positif yang menonjol, misalnya delusi, halusinasi, bicara tidak teratur, atau perilaku. Bukti terus gangguan seperti ini yang ditunjukkan oleh adanya gejala negatif, misalnya datar mempengaruhi, kemiskinan berbicara, atau avolition, atau dua atau gejala positif lebih dilemahkan, misalnya perilaku ekstensik, bicara ringan teratur, atau keyakinan aneh. Jika delusi atau halusinasi yang hadir mereka tidak menonjol dan tidak disertai dengan mempengaruhi yang kuat, mungkin juga terus-menerus hadir selama bertahun-tahun dengan atau tanpa eksaserbasi akut. Sekian penjelasan dari diskusi kelompok kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.